GKPS Resort Batam. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa. Wow. Berkat Tuhan melimpah. Tahu nggak ini bulan keberapa? Ayo, jangan mentang-mentang di rumah aja. Tidak tahu ini bulan keberapa. Bulan keberapa ini? Bulan Maret. Ya, kita sudah masuk ke bulan Maret. Nanti kamu semuanya tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Kalaupun dalam situasi saat ini, tetap bersukacita dalam Tuhan. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kak Yanti sendiri. Nggak mau Kak Yanti sendiri. Kak Yanti mau panggil teman. Kak Happy. Sini dong. Yeay. Satu lagi Kak Happy. Kita panggil satu lagi. Kak Helna. Sini dong. Hai. Kita sama-sama yuk. Shalom. Shalom Kakak. Rame bukan? Kak Yanti juga mau kalian di rumah tetap rame. Mau satu atau dua orang, tetaplah rame di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu pujian. Apa kakak lagunya? Tahu nggak Kak Happy? Kak Helna, kok kita jadi lupa lagunya ya? Apa ya lagunya ya? Apa Kak? Kok jadi lupa kita lagunya? Aduh, gimana ini? Kakak sekolah minggunya jadi pada lupa. Lagunya Matahari Bersinar Terang. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ayo, adik-adik semuanya. GKPS Resort Batam, silakan bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semua terbang bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang. Burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Amin, haleluya. Terima kasih. Kita akan menyanyikan yang lebih semangat lagi. Siapa mau jalan serta Yesus? Wow, semuanya kita jalan serta Yesus. Bersama-sama, masih tetap berdiri ya. Ikuti gerakannya kakak-kakak kita semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus. With Jesus. Walking every day, walking the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along your way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Haleluya, luar biasa anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam. Terpuji nama Tuhan. Nah, masih tetap semangat nggak untuk anak-anak sekolah minggu? Masih pastinya dong. ya. Pasti
pasti masih semangat ya. Kak Yanti yakin anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam adalah anak-anak yang luar biasa. Dan kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Oke, sebelum kita masuk ke doa pembuka, mari kita nyanyi satu lagu dalam bahasa Simalungun ya. Jangan lupa, tetap cinta budaya Simalungun. Na ijon doa Tuhanku. Adik-adik sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya untuk adik-adik kami semua. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di surga. Di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan ada membantu kami. Tuhan ada memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Engkau begitu berkuasa menolong kami. Kami anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam siap untuk mengikuti ibadah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami pribadi lepas pribadi untuk mau memberikan hati dan pikiran kami fokus kepada ibadah pada saat ini. Ketika bernyanyi, tolong kami untuk bisa bernyanyi di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami berdoa, ajar kami untuk bisa memberikan hati. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan Yesus, bantu kami untuk memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Kami yakin dan percaya juga Tuhan memberkati mama papa kami, Tuhan memberkati kakak abang kami, dan semua keluarga kami, dan juga seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, ampuni kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Bapa yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam, kita kembali bernyanyi lagi
ya. Kita nyanyi satu lagu pujian. Siapa sih yang suka pakai senjata? Ada nggak di sini anak-anak sekolah minggu GKP Seluruh Bahasa yang suka pakai senjata api? Nggak boleh ya. Kita di sini adalah anak-anak Tuhan, Laskar Kristus. Kita nyanyi bersama. Kita bukan pasukan menembak, tapi kita adalah Laskar Kristus. Tapi kita adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Amin. Saya Laskar Kristus, siap gerak dah. Saya Laskar Kristus, siap gerak dah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Oke, terpuji nama Tuhan. Baik adik-adik sekalian, tiba saatnya kita mendengarkan titah ke-7 yang akan disampaikan oleh teman-teman kamu dari GKPS Nongsa. Di tanah papi Tuhan, ulang ho marbakis. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Baik adik-adik sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati, pikiran kita dan juga Alkitabmu untuk kita belajar bersama-sama. Kita nyanyi yuk, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Amin, terpuji nama Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami bersyukur minggu ini kami boleh bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu beribadah, memuji Tuhan, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kakak guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu untuk sungguh-sungguh belajar menjadi murid yang setia. Tuhan Yesus tolong supaya firman yang akan kami pelajari boleh dipahami adik-adik sekolah minggu, dan Tuhan Yesus juga mampukan kakak guru sekolah minggu kami untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini nats firman Tuhan dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Kakak akan memandu adik-adik lewat layar kaca. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik sekolah minggu, hai, yang ada di Tanjung Balai Karimun, salam. Iya, hebat. Yang ada di Tiban, salam. Wah, hebat, puji Tuhan. Yang ada di Nongsa, salam adik-adik sekolah minggu. Salam. Yang paling dekat, salam adik-adik sekolah minggu Sungai Panas. Wah, hebat. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini adalah kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Kakak Hati kemarin membawakan cerita tentang apa, yuk? Iya, ada yang menjawab. Kakak, Tuhan Yesus tahu loh adik-adik bisa menjawab. Yay, good. Yesus berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan ceritanya ya. Adik-adik, yuk duduk yang manis. Adik-adik boleh lihat dulu kelanjutan video minggu yang lalu. Perhatikan ya. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus
sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Baik adik-adik, sudah melihat? Nah, Yesus ditangkap. Wah, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, genaplah waktunya. Adik tadi sudah melihat kan? Bagaimana sikap Yesus ketika ditangkap oleh imam-imam besar, oleh banyak orang? Bagaimana sikap Yesus? Ya, Yesus tenang. Yesus berani. Yesus tidak melawan. Apakah Tuhan Yesus takut? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tetap tenang. Karena Tuhan Yesus benar. Tuhan Yesus tetap berani. Karena Tuhan Yesus tahu memang itu harus terjadi untuk menggenapi dan menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, yuk kita lihat lagi tadi siapa yang masih ingat? Apa tandanya supaya Tuhan Yesus tertangkap? Iya, siapa namanya? Ya, Yudas. Yudas memberikan ciuman. Yudas itu siapa? Yudas itu murid Yesus. Satu dari yang ke-12. Adik-adik, bagaimana sikap murid yang lain? Murid Yesus, wow, ketakutan, lari, marah, sampai dipotong telinga imam besar, hamba imam besar. Adik-adik, beda ya murid-murid Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan yang baik. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka.
Tapi sikap mereka bagaimana? Marah. Ada yang takut, aku gak mau. Ada yang ketakutan, semua pergi meninggalkan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau tanya. Begitu Yesus ditangkap, semuanya meninggalkan dia, murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah dijahatin sama temannya? Ya, ada. Siapa yang pernah diejek sama temannya? Terus kamu membalas. Terus dibawa ke kantor gitu ya. Terus dibawa ke kantor sama bu guru. Pernah? Oh iya, gak apa-apa. Membela diri. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat yang menangkapnya. Jadi kak, kita bagaimana dong? Adik-adik, mengalah bukan berarti kalah. Kalau adik-adik diganggu, adik-adik boleh pergi ke tempat yang tepat. Kalau di sekolah, ke guru kelas, ke guru di sekolah. Supaya masalahnya diselesaikan, supaya bisa damai. Tuhan Yesus tidak membalas. Meskipun Tuhan Yesus sudah berbuat baik, menyambung telinga hamba imam besar, tapi orang itu tetap saja berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membalas. Nah, kalau di rumah, ayo, bagaimana dengan kakak dan adik? Pernah tidak rebutan mainan sama adik, sama kakak? Pernah tidak dijahatin sama adik? Terus sebaiknya bagaimana? Hari ini kita diajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi teladan supaya kita menjadi murid yang setia. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang baik, semakin hari semakin membosankan belajar di rumah. Itu tidak baik, tidak enak bagi adik-adik. Tapi sebagai anak Tuhan harus tetap membalas yang tidak baik dengan kebaikan. Iya, tadi kita sudah berjanji mau menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Nah, lewat firman ini kita diingat-ingatkan lagi untuk tetap berbuat baik. Kenapa sih Tuhan Yesus mampu seperti itu? Ingat, karena Tuhan Yesus sudah berdoa. Tuhan Yesus berdoa supaya kuat menghadapi segala hal yang akan dihadapinya untuk menggenapi dan menebus dosa manusia. Nah, minggu kemarin kan juga dikatakan adik-adik juga harus tetap terus berdoa supaya kita kuat. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Terus kak, kalau saya dijahatin, balas dengan berdoa. Bisa adik-adik? Kita harus belajar, kakak harus belajar. Supaya kuat harus berdoa. Supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan harus berdoa. Adik-adik, akhirnya kita bisa menjadi belajar murid yang setia. Ingat ya, iblis selalu mengganggu kita, iblis selalu menggoda kita. Tapi anak Tuhan Yesus yang setia tetap berdoa supaya kuat, supaya bisa menjadi murid yang setia. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita
adalah berbuat baik kepadanya. Yuk, seperti kata firman Tuhan, kita belajar berlomba-lomba, belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diajarkan untuk tetap bisa berbuat baik. Supaya kami kuat, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, sudah dengar firman Tuhan dan kita sudah belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita nyanyikan lagu untuk meresponi firman Tuhan dengan ajarilah Tuhan Yesus bahasa cinta yang Tuhan inginkan kami lakukan. Bahasa cinta. bahasa cinta yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya ya adik-adik kami semua. Oke, ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Coba dilihat Alkitabnya dari Yohanes 16 ayat 32b ya. Bersama-sama nanti kita hafalkan seperti apa ya isi dari Yohanes 16 ayat 32b. Nanti Kak Yanti akan sampaikan di sini singkat ya dan kamu bisa hafal dengan cepat. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Coba sekali lagi ya. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Ya, singkat
jadi gampang kamu untuk menghafalnya. Oke, adik-adik, sudah disiapkan nggak persembahannya? Sudah? Coba Kak Yanti ambil dulu ya. Kita berikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya. Seberapapun itu Tuhan akan melihat dengan hatimu yang ikhlas. Kita nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekolah Minggu GKPS Resort Batam. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kita akan menutup ibadah kita ya dengan nanti doa dan juga lagu pujian. Bapak terima kasih. Wah, luar biasa. Kasih Yesus itu yang indah. Ya, kejahatan aja dibalas dengan kebaikan. Luar biasa ya Kak ya. Wah, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita harus belajar menjadi murid yang setia. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pesan-Mu kepada kami, adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Biar kami belajar, berbuat baik, sekalipun sulit. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan berbuat baik kepada yang jahat. Tuhan, mampukan kami ya anak-anak sekolah minggu untuk boleh seperti Tuhan Yesus. Mampukan kami supaya kami tetap menjadi murid yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk mama dan papa anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, berikanlah kesehatan buat mama dan papa, anak-anak sekolah minggu kami. Berikan mereka rezeki, mereka juga berikan kesabaran untuk boleh membesarkan adik-adik sekolah minggu kami. Kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, GKPS Resort Batam, dan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berikan kesabaran ya, berikan kepintaran, berikan hikmat supaya rajin berdoa, supaya kuat menghadapi, meneruskan sekolah kami yang masih lewat online dan meneruskan sukacita kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga persembahan kami, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya.
Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganum, Pasada uhur nami, Ase Torangganum, Seng boy dalonan nami, Salakana torsa, Dopham Hasomanami, Torang Agehuja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekolah minggu dan kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Horas Bima Hita, Horas Bima Datongon. Horas Bima Hita, Horas Bima Datongon. Kedao kedadoon, Horas Bima Hita, Horas, Horas, Horas. Selamat hari Minggu. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.